Tolak BBM, mahasiswa gelar aksi damai. Cuaca tak mendukung, petani cabai kesulitan tanam. Event PHRI Bike Tour kembali hadir di Jogja. Selamat siang pemirsa, selain 3 berita utama tadi, Prime News menyapa ruang informasi Anda dengan beragam berita penting dan menarik. Menghadirkan sejumlah informasi terbaru, terhangat dan terpercaya yang akan menemani aktivitas Anda. Bersama saya Dina Novitalia dan saya Jovan Ibrahim. Inilah Prime News yang selengkapnya. Sejumlah mahasiswa Yogyakarta kembali gelar aksi demonstrasi damai dalam rangka tolak kenaikan BBM di Gedung Agung Yogyakarta. Saat ini telah bergabung bersama kami reporter Nurul Fikri yang berada di lokasi aksi. Silakan Nurul. Baik Jovan dan Dina, saat ini saya sedang berada di depan Gedung Agung Yogyakarta di mana sedang berlangsungnya aksi demonstrasi oleh para aktivis dan juga mahasiswa di Yogyakarta dalam rangka menolak kenaikan harga BBM yang dinyatakan resmi naik oleh pemerintah per tanggal 3 September 2022 lalu. Sebelumnya para demonstran telah berkumpul di Bundaran UGM yang merupakan titik kumpulnya, kemudian mulai bergerak pada pukul 12 menuju titik akhir di Gedung Agung dan sempat berhenti di Tugu Yogyakarta. Begitu Jovan dan Nina. Baik Nurul, bagaimana situasi para demonstran saat ini? Situasi saat ini masih aman terkendali karena diawasi juga oleh aparat keamanan. Sebelumnya juga tidak ada kericuhan yang terjadi. Semuanya diawasi dan para demonstran juga berpartisipasi dengan baik. Lalu bagaimana dengan lalu lintas di sana? Jalanan telah dialihkan ke jalanan lain, walaupun sebelumnya sempat mengalami kemacetan saat para mahasiswa membangun panggung rakyat untuk melakukan aksi demonstrasi ini. Namun setelah itu dibuka kembali oleh aparat keamanan karena menyebabkan kemacetan di Jalan Malioboro. Tapi saat ini telah terkendali. Baik begitu Jovan dan Nina. Terima kasih Nurul laporannya. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Salah satu penyebab naiknya harga cabai di Jogja adalah menurunnya pasokan cabai dari petani. Saat ini sejumlah petani di Yogyakarta mengalami kesulitan dalam menanam cabai akibat cuaca yang tak mendukung. Berita selengkapnya akan disampaikan reporter kami, Muhammad Elanda. Silahkan Elanda. Baik pemirsa, saat ini sejumlah petani di daerah istimewa Yogyakarta mengalami kesulitan dalam penanaman cabai dikarenakan cuaca yang tak mendukung. Hal ini dialami oleh Pak Suwardi selaku salah satu petani di daerah Murangan 8, Sleman, Yogyakarta. Baik Pak, mungkin kesulitan petani yang dialami sekarang dalam cuaca yang tak mendukung ini apa Pak? Kesulitannya juga itu rabuk dan kalau bisa ya harus selalu ditinjau tiap pagi dan sore. Terus kemudian usaha petani nih dalam mengoptimalkan dalam penanaman cabai itu bagaimana Pak? Ya kalau menanam cabai itu biar bisa optimal ya harus pakai mulsa. Salah satunya itu biar rumput tidak terlalu begitu banyak. Gitu Pak. Nah, terus selanjutnya ini di saat kondisi seperti ini Pak, cuaca tak mendukung ini, modal yang dikeluarkan oleh petani itu semakin meningkat atau tetap stabil aja Pak? Ya tetap semakin meningkat karena obat-obatan dan rabuk, pupuk itu juga ikut meningkat. Oh gitu. Jadi sama-sama meningkatnya dengan kondisi seperti ini ya Pak? Iya. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Terima kasih. Ya. Baik pemirsa, hanya itu yang informasi yang dapat saya sampaikan dari Murangan 8, Sleman, Yogyakarta. Kembali ke studio. Terima kasih Elan. Berita selanjutnya, sempat vakum beberapa tahun, Jogja Bike Rendezvous kembali digelar di Jogja Expo Center. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Prime News Siang.
Masih bersama Prime News Siang, komunitas motor besar di Yogyakarta bersiap menggelar kembali acara Jogja Bike Rendezvous atau JBR pada tahun ini, setelah sebelumnya vakum 7 tahun terakhir. Berita selengkapnya akan disampaikan langsung oleh reporter Putri Rahma. Silahkan Putri. Baik, saat ini saya sedang berada di Jogja Expo Center yang dimana sedang berlangsungnya acara Jogja Bike Rendezvous 2022 yang digelar oleh Harley Davidson Club Indonesia. JBR sendiri merupakan kegiatan 2 tahunan yang sempat vakum selama 7 tahun terakhir, yang dimana acara terakhir jatuh pada tahun 2015 lalu. JBR sendiri sudah berlangsung mulai dari 2007 silam. Acara dimulai dari tanggal 16 hingga 18 September 2022. Untuk acaranya sendiri hari ini hanya berupa pameran dan juga ada UMKM lokal. Kemudian untuk besok yaitu tanggal 18 September 2022 akan diadakannya konser yang dibintangi oleh Happy Asmara. Lalu untuk pengunjung yang ingin datang dan melihat pameran motor lebih dekat bisa membeli tiket seharga Rp50.000 per orang. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan, kembali ke studio. Baik, terima kasih. Acara Jogja Bike Rendezvous atau JBR 2022 bukan hanya ajang kumpul-kumpul pecinta Harley Davidson, tetapi juga ajang untuk meningkatkan omset bagi para pelaku UMKM Jogja. Berita selengkapnya akan disampaikan reporter kami, Nuzul Isnaini. Silahkan Nuzul. Ya baik pemirsa, puluhan UMKM memenuhi kawasan Jogja Bike Rendezvous yang diselenggarakan di Jogja Expo Center Banguntapal, Bandung, Yogyakarta. Nah, di sini banyak sekali pelaku UMKM dari DIY yang terlibat dalam event JBR ini, mulai dari pembuatan kaos, batik, kuliner, dan aneka souvenir hingga oleh-oleh. Bahkan sebelum peserta ini sampai di Jogja, mereka sudah bisa memesan oleh-oleh yang bisa langsung dikirimkan. Dan saat ini saya sedang bersama salah satu peserta UMKM yang ada di sini, yakni Ibu Ana, salah satu mitra dari Bank BDP DIY. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Iya, menurut Ibu melihat banyaknya peserta dari Jogja Bike Rendezvous ini, menurut Ibu bagaimana sih Bu antusias para peserta yang datang dengan adanya UMKM di sini Bu? Ya, ini pesertanya luar biasa sekali ya, karena mereka berdatangan dari berbagai wilayah di Indonesia. Bahkan saya lihat dari luar negeri juga antusias ke sini karena begitu keren, memang luar biasa ini Jogja Bike Rendezvous yang telah diadakan oleh HDCI Harley Davidson Indonesia yaitu ya. Iya Bu, menurut Ibu dari adanya acara ini berapa sih Bu keuntungan yang dihasilkan Ibu selama berlangsungnya acara ini Bu? Untuk ini baru hari pertama, jadi kami belum bisa memperkirakan, tapi dari awal sekitar beberapa jam yang sudah berlalu itu kemungkinan bisa diperkirakan sekitar 40% lah dari omset ya, itu bisa masuk karena begitu banyak sekali tamu yang datang. Ya, menurut Ibu, apakah dengan adanya event ini itu mampu membangkitkan gitu Bu UMKM yang ada di Jogja ini? Iya, ini event ini mungkin bisa semakin memberikan semangat untuk UMKM yang lain dengan kemungkinan dengan pemberitaan yang positif, dengan beberapa liputan kegiatan seperti ini sangat merangsang untuk teman-teman UMKM yang lain. Baik, terima kasih Ibu Ana. Terima kasih. Itu tadi wawancara singkat kita bersama Ibu Ana yang di mana UMKM ini mampu membangkitkan UMKM yang ada di Jogja, yang merupakan tujuan dari acara itu sendiri. Dari Yogyakarta, Nuzul Isnaini melaporkan. Persatuan Hotel dan Resto Indonesia, PHRI, menggelar kegiatan bike tour di beberapa kota di Indonesia, salah satunya di Yogyakarta. Sudah ada 3 rekan kami yang mengawal perjalanannya kegiatan Bike Tour Jogja kali ini. Di titik kumpul sudah ada reporter Salma Angelin yang akan melaporkan. Silahkan Salma. Baik pemirsa, saat ini saya sedang berada di titik kumpul PHRI Bike Tour Jogja. PHRI Bike Tour sendiri merupakan sebuah kegiatan bersepeda bersama yang diadakan oleh Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan bisa menjadi stimulan untuk pariwisata, khususnya untuk bidang hotel dan restoran. Kegiatan ini diikuti oleh 200 peserta yang berasal dari berbagai kota
dan bertujuan untuk menargetkan kunjungan wisatawan Nusantara dan domestik. Para peserta sendiri telah berangkat dari titik start yaitu di The Ritz Hotel Yogyakarta pada pukul 6.20 pagi tadi. Untuk rutenya sendiri, para peserta nanti akan menuju ke Kulon Progo, tepatnya di Grebek Pari. Untuk laporan selanjutnya akan disampaikan oleh reporter Ibrahim Kusuma yang sudah berada di perempatan Pasar Cebongan. Baik, saat ini saya berada di perempatan Pasar Cebongan. Barusan rombongan dari PHRI Bike Tour Jogja telah melewati perempatan Pasar Cebongan ini. Untuk rombongan PHRI Jogja itu sendiri dikawal langsung oleh polisi dan ambulan dari Rumah Sakit Siloam Yogyakarta. Untuk pos selanjutnya yaitu berada di Grebek Sari. Estimasi waktu para rombongan datang sekitar jam 8 pagi. Di Grebek Sari itu sendiri nanti peserta akan menyantap istirahat makan pagi. Lalu untuk finish dari PHRI Bike Tour Jogja ini nanti akan berakhir pada pukul 10 waktu Indonesia Barat siang. Yang berada sama seperti lokasi start yaitu di Selasa Ritz Jogja Hotel. Di sana sudah ada reporter Novi yang akan melaporkan langsung dari sana. Baik, pemirsa, saat ini saya sedang berada di depan halaman Jogja City Mall yang merupakan titik finish para pesepeda PHRI Bike Tour Jogja hari ini. Saat ini terlihat beberapa peserta sudah sampai di titik finish pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Setiap peserta yang sudah sampai langsung diberikan medali sebagai upaya apresiasi. Total jarak tempuh para peserta yakni sejauh 55 km. Para rombongan juga melewati lintasan sawah Nanggulan yang berada di Kapanewon, Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Acara ini diselenggarakan di 8 kota, yakni Padang, Bali, Bogor, Yogyakarta, Mandalika, Makassar, dan terakhir di Jakarta. Dan selanjutnya, PHRI Bike Tour akan digelar kembali pada tanggal 5 November 2022. Dina Novitalia melaporkan depan halaman Jogja City Mall, kembali ke studio. Pemirsa, Cafe Sunyi merupakan kafe yang semua pelayannya penyandang disabilitas tunarungu. Ada banyak hal unik di dalam menikmati kopi di Cafe Sunyi Yogyakarta. Salah satu yang paling menarik ialah konsumen dapat belajar berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat. Bagaimana keseruan belajar bahasa isyarat? Sudah ada reporter Akmal Dia yang akan melaporkan langsung dari sana. Silahkan Akmal. Baik, terima kasih Jovan dan Dina. Pemirsa, sekarang saya tengah berada di Cafe Sunyi Yogyakarta yang beralamat di Jalan Waringin Sari 2, Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta. Suasana di sini memang sangat cocok untuk menikmati secangkir kopi, sejuk dan tenang. Namun bukan itu saja pemirsa, yang paling menarik di sini ialah pendatang di kafe ini bisa berkomunikasi menggunakan atau bisa belajar berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat. Bagaimana bisa? Karena seluruh pelayan di sini merupakan penyandang disabilitas tunarungu. Penasaran? Yuk masuk. Baik pemirsa, ketika konsumen ingin memesan kopi atau makanan yang ada di menu, pemirsa langsung diajarkan cara memesannya menggunakan bahasa isyarat. Bagaimana pemirsa? Tertarik untuk belajar bahasa isyarat? Langsung saja bawa petunjuk ini ke barista, maka kamu akan langsung diajarkan bagaimana berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat. Dan dari Yogyakarta, Akmal Dia melaporkan kembali ke studio. Pemirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada edisi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saksikan terus Prime News Siang di MTV. Saya, Jovan Ibrahim.
Saya Dina Novitalia serta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Thank you.